Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas satu topik penting nih dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, yaitu sebelum memasuki topik ini kita harus memahami dulu nih, apa sih pasar itu menurut Islam? Pasar sendiri menurut Islam adalah proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana terjadi secara terbuka, kemudian adil, jujur, dan bebas. Artinya di sini harga yang terjadi atau harga yang tercipta bukanlah terjadi karena suatu paksaan, namun terjadinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, kita memasuki proses pemasaran secara Islami. Bagaimana sih secara Islami pemasaran tersebut? Dalam Islam sendiri, proses pemasaran haruslah memperhatikan 4 hal yang terpenting. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan haruslah jelas, halal, dan bermanfaat. Yang kedua ada harga. Harga yang ditawarkan haruslah jelas dan transparansi dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Yang ketiga adalah distribusi, bagaimana pendistribusian barang tersebut terjadi dengan proses yang halal. Yang keempat ada promosi. Promosi di sini adalah seperti iklan yang jujur, tidak dilebih-lebihkan dan tidak menyesatkan konsumen. Intinya dalam Islam itu bukan hanya soal keuntungan semata, namun bagaimana kejujuran dan tanggung jawab juga diperhatikan. Nah, selanjutnya apa aja sih larangan dalam bisnis Islam itu? Yang pertama itu ada riba. Riba adalah penambahan atau seperti bunga. Kemudian yang kedua adalah gharar. Gharar adalah ketidakjelasan suatu barang atau harga. Yang ketiga ada maisir. Maisir adalah perjudian. Tentu ini dilarang oleh agama Islam. Yang keempat ada ihtikar, yaitu penimbunan barang. Yang kelima ada tadlis, yaitu menyembunyikan kecacatan suatu barang tersebut. Dan yang keenam adalah produk haram. Tentu ini dilarang oleh agama seperti khamar, kemudian narkoba dan lain-lain. Keenam larangan ini tentunya bukan untuk mempersulit, namun untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan kita mengenai aspek pasar dan pemasaran secara Islam serta larangan-larangan dalam bisnis Islam. Kesimpulannya sederhana, bisnis Islam itu bukan hanya memperoleh keuntungan saja, namun bagaimana dalam bisnis itu terjadinya kejujuran, adil, tanggung jawab, dan keberkahan. Baiklah teman-teman, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih.